Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait galian di Condet, kita terhubung dengan Salam Pulungan di lokasi. Selamat siang, Salam. Bagaimana kondisi galian di sana saat ini setelah memakan korban seorang tunanetra yang terjebur ke dalam galian? Ya, Priska dan juga pemirsa, beginilah kondisi terkini dari titik galian proyek di mana sebelumnya memang penyandang tunanetra ini terperosok masuk ke dalam genangan ataupun juga saluran air yang ada di belakang saya ini yang merupakan milik dari Pamjaya. Bisa dilihat ya kondisinya memang saat ini untuk galian proyek tersebut ini masih terbuka dengan genangan air dan juga bercampur lumpur tentunya. Meski kini juga sudah diberi tanda sederhana agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali, namun ini kondisinya masih dinilai berbahaya ya bagi pengguna jalan yang memang dapat dirasakan oleh warga juga yang melintas. Ini mau tidak mau harus secara bergantian untuk bisa melintas ataupun juga menyeberang ke seberang jalan yang jalanannya ini memang memakan sebagian badan jalan yang ada di kawasan Condet, Jakarta Timur ini. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, minimnya rambu peringatan serta tidak adanya pembatas yang memadai di sekitar proyek ini menjadi penyebab rawan kecelakaan yang terjadi di kawasan Condet, Jakarta Timur ini. Terlebih juga untuk teman penyandang tunanetra ini juga cukup kesulitan ya untuk bisa melintas di kawasan tempat kami melaporkan kasus saat ini karena memang tidak ada guiding block atau guiding block yang merupakan tanda warna kuning. Kalau Priska dan juga pemirsa lihat di bagian trotoar jalan biasanya ini memang ada, tapi kalau di sini ini memang tidak ada guiding block sehingga ini menyulitkan bagi teman tunanetra untuk bisa melintas di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, yang tentunya ini memang menjadi adanya korban pada beberapa waktu yang lalu di mana memang penyandang tunanetra tersebut ini terperosok masuk ke dalam genangan ataupun juga saluran air yang ada di belakang saya ini. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa untuk galian ini memang terjadi di sepanjang Jalan Raya Condet di Jakarta Timur untuk terkait dengan Pamjaya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang tidak jarang juga untuk arus lalu lintas sendiri ini juga akhirnya tersendat karena memang untuk arus lalu lintas di sini cukup padat begitu, dan kendaraan ini harus secara bergantian untuk bisa melintas di kawasan Condet, Jakarta Timur ini. Karena memang bisa dilihat ya, Priska dan juga pemirsa, ini untuk dari galian proyek ini sendiri memakan setengah badan jalan sehingga kendaraan dari arah berlawanan ini harus secara bergantian untuk bisa melintas menuju ke arah Condet, Jakarta Timur. Begitu pula untuk pejalan kaki ini juga harus secara bergantian juga agar tidak terserempet oleh kendaraan yang melintas di kawasan Condet, Jakarta Timur ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, bahwa memang untuk dari proyek ini sendiri memang sejatinya sudah berjalan hampir 1 bulan lamanya, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda yang menunjukkan akan berakhirnya masa dari proyek galian jalan yang ada di kawasan Condet, Jakarta Timur ini. Sehingga memang dapat kami informasikan juga warga tentunya ini juga berharap agar proyek ini bisa cepat terselesaikan dan juga ini ada untuk peringatan ataupun juga rambu-rambu yang setidaknya ini memadai dan juga mencukupi agar nantinya tidak terjadi adanya korban seperti penyandang tunanetra seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Priska. Baik, terima kasih. Salam Pulungan melaporkan langsung dari Condet, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan hati-hati dalam bertugas. Pemirsa, Amerika Serikat mengumumkan mundur dari agresi di Iran, termasuk menunda operasi pembebasan Project Freedom di Selat Hormuz yang baru 2 hari digelar. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sindo Siang. Sejumlah emak-emak hingga lansia mengamuk akibat penggusuran paksa bangunan rumah dinas Pamjaya oleh pemerintah kota Jakarta Pusat. Para penghuni yang mengaku ahli waris dari pensiunan pegawai Pamjaya menolak bangunannya dieksekusi lantaran sudah 40 tahun tinggal di rumah tersebut. Upaya penggusuran paksa yang dilakukan Pemkot Jakarta Pusat terhadap 15 rumah dinas Pamjaya di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat diadang puluhan warga. Warga mencoba mengadang alat berat memasuki pekarangan rumah.
Di tengah kerumunan, seorang wanita lansia berkursi roda mengamuk menolak dievakuasi oleh petugas. Sejumlah penghuni mengaku telah mendiami rumah dinas peninggalan orang tua mereka sejak 46 tahun lalu dengan bukti kepemilikan surat izin penghunian dan taat pajak bumi dan bangunan tahunan. Kami tidak menolak kalau ini kebijakan pemerintah gitu kan. Karena kami warga negara yang baik, tapi tolong perhatiin kami. Sisi kemanusiaannya gitu loh bang. Kami di sini bukan penghuni liar bang. Kami punya SIP, orang tua kami dulu PNS bang. Sudah berapa lama ya? Kita juga bayar PBB di sini 46 tahun bang. Pihak Pamjaya mengaku telah memberikan sejumlah peringatan agar para penghuni mengosongkan rumah dinas sebelum melakukan penggusuran. Jadi memang saat ini kita sedang melakukan penertiban terhadap 15 rumah dinas. Jadi sebetulnya dari pihak pemerintah Jakarta Pusat itu sudah menyiapkan solusi berupa tampungan rumah susun selama 1 tahun yang pertama secara gratis bagi masyarakat yang ada di rumah dinas tersebut. Dan Pamjaya juga berniat memberikan dana santunan lah ya atas kondisi ini bagi warga-warga yang memang kooperatif dalam pelaksanaan penertiban. Usai ditertibkan, rencananya lahan seluas 35.000 meter milik Pamjaya itu akan dibangun area perluasan produksi air minum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ruang sidang perkara pembunuhan sadis satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat ricuh saat agenda pemeriksaan saksi ahli forensik berlangsung. Ruang sidang yang mulanya hening berubah menjadi area pelampiasan emosi keluarga korban. Kericuhan terjadi di sidang lanjutan perkara pembunuhan satu keluarga yang digelar di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat. Pihak keluarga korban marah dan berteriak agar kuasa hukum terdakwa tidak terus membela kliennya. Kericuhan bermula saat terdakwa melalui kuasa hukumnya memberi pernyataan pada saksi ahli forensik yang dihadirkan dalam persidangan. Menurut kuasa hukum terdakwa, ada keterangan yang tidak sesuai antara berita acara pemeriksaan dengan hasil otopsi forensik yang dilakukan. Yang disampaikan adalah ahli forensik itu yang keempat itu semuanya meninggalnya pakai benda tumpul. Pakai benda tumpul apapun ceritanya. Dan pembelanya ini untuk kuasa terdakwa masih ngotot. Dibolak-balik pertanyaannya, dibolak-balik tetap apapun ceritanya salah. Sehingga membuat kemarahan kita ini. Kericuhan ini sempat membuat sidang terhenti namun kembali dilanjutkan. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Rabu 13 Mei pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Sebelumnya pada 1 September 2025 lalu, warga Kelurahan Pauman, Indramayu, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan 5 jasad yang masih satu keluarga yang dikubur di belakang rumah mereka. Korban bernama Sahroni 75 tahun, Budi Awaludin 45 tahun, Uis Jewita 43 tahun, serta anak-anak mereka RK 7 tahun dan bayi usia 8 bulan. Satu keluarga ini dibunuh 2 orang di mana salah satunya merupakan pegawai bank atau penagih utang. Pelaku dendam karena uang sewa mobil tidak dikembalikan dan ingin menguasai harta korban. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 261 bangunan liar pedagang di Kabupaten Tangerang, Banten dibongkar oleh petugas. Pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran air yang selama ini tertutup bangunan. Ratusan bangunan liar lapak pedagang di sepanjang Jalan Puri Raya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, dibongkar petugas. Pembongkaran dilakukan oleh petugas gabungan dengan menggunakan alat berat. Sedikitnya 261 bangunan liar dibongkar untuk mengembalikan fungsi saluran air yang tertutup dan mengurai kemacetan. Para pedagang berharap direlokasi ke tempat yang lebih baik dengan biaya sewa yang murah. Bukan kegiatan penertiban bangunan liar yang ada di sepanjang saluran air Cipangandokan. Dari kegiatan ini dalam rangka bagaimana kita mengembalikan fungsi saluran air yang ada di Sungai Cipangandokan dan mengembalikan fungsi jalan, karena bahu jalan di sini pertama dalam rangka bagaimana kita mengatasi persoalan banjir. Pengennya saya ada tempat
buat kita semua gitu. Jadi ditaruh di mana gitu, harapan saya sama pedagang lainnya. Jadi kita bisa jualan lagi, kan untuk makan, bukan untuk harta ini mah, untuk makan tiap harinya. Dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Tangerang akan menempatkan para pedagang ke sejumlah sentra perbelanjaan sekitar. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, aksi pawai kelulusan yang dilakukan sejumlah siswa salah satu sekolah di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, menuai sorotan dan kecaman dari warganet. Ya, beginilah video yang viral di media sosial. Rombongan siswa melakukan konvoi di jalan raya dengan atribut yang mencolok. Beberapa di antaranya terlihat mengendarai motor secara ugal-ugalan tanpa menggunakan helm dan menimbulkan kebisingan warga. Beberapa siswa menggeber motornya mengeluarkan asap knalpot dan membawa flare asap berwarna-warni. Seragam sekolah yang digunakan juga dicoret-coret. Meski ada yang memaklumi karena ini bentuk kebahagiaan lulus sekolah, tapi banyak yang menyayangkan tindakan ini. Perayaan kelulusan seharusnya dilakukan tidak merugikan warga sekitar. Pemirsa, kasus Kiai diduga cabul terhadap puluhan santriwati di Pati mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Kementerian PPPA akan menutup permanen Pondok Pesantren Ndolo Kusumo. Menteri PPA Arifatul Hoiril Fauzi menggelar rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati, Kementerian Agama, dan Kepolisian di Pendopo Kabupaten Pati. Hasil rapat menegaskan kasus untuk diusut tuntas. Beliau tadi kisi-kisinya sudah diberikan ke kami untuk supaya tindak lanjutnya lebih cepat lagi. Tidak hanya itu, Bu Menteri juga menindaklanjuti ke pusat untuk pencabutan izin dari pondok pesantren ini supaya tidak terjadi di pondok-pondok pesantren yang lain. Pesantren itu berizin, izin operasionalnya itu tahun 2021. Itu sudah ada izin sampai hari ini, ya. Sampai hari ini. Dari ini itu siswanya tidak boleh menerima siswa lagi. Tapi waktu sampai kapan itu kita nunggu perkembangan. Kementerian PPA juga akan menutup permanen Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di seluruh jenjang pendidikan. Diduga, jumlah korban pencabulan masih terus bertambah. Pemerintah Kabupaten Pati meminta para korban untuk buka suara. Pemirsa, tidak hanya oknum kiai terduga pelaku cabul, puluhan santriwati di Pati yang seolah menghilang. Seorang oknum TNI juga ditetapkan sebagai DPO karena diduga terlibat kasus kekerasan seksual anak di bawah umur. Penetapan DPO dilakukan karena yang bersangkutan melarikan diri saat menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan pelanggaran hukum. Berkas perkara Sertu MB telah dilimpahkan dari Satuan Kodim 1417 Kendari ke Denpom untuk penanganan lebih lanjut. Meski pelaku melarikan diri, proses penyidikan tetap berjalan dengan memeriksa 3 orang saksi termasuk orang tua korban. Pelaku masih memiliki hubungan keluarga dengan korban, diduga telah melakukan kekerasan seksual pada 15 April di kediamannya dan dilakukan berulang kali. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi laptop terdakwa Nadiem Makarim kembali digelar. Nadiem yang sebelumnya absen kini hadir dalam persidangan. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli. Salah satu saksi ahli yang hadir adalah mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Dalam kesaksiannya, ahli mengatakan tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan Mendikbudristek saat itu Nadiem Makarim. Sementara Nadiem yang sebelumnya absen karena sakit, akhirnya hadir dalam persidangan. Khususnya terkait dengan daerah, kemudian saya juga memiliki
yang dikeluarkan oleh BPKP mengenai pengadaan Chromebook dibilang cacat, tidak sah, tidak berdasarkan standar audit nasional yang beliau membantu menulis peraturannya, dan tidak menyatakan kerugian mundur. Pasti. Adu argumen tidak terhindarkan dalam sidang lanjutan Nadiem Makarim. Suasana ruang sidang mendadak riuh saat saksi ahli menyatakan keberatan atas sikap jaksa penuntut umum yang dinilai kurang sopan, memicu perdebatan panjang yang menyeret tim penasihat hukum. Saudara masuk pada ranah yang bukan ranah saudara. Ya, saya kira kita sama-sama menyimak terhadap pendapat-pendapat ahli. Nanti terhadap hal itu yang jika tidak percaya, saudara bisa counter untuk itu. Ya, untuk memastikan. Baik, Yang Mulia, saya dari tadi sudah menyampaikan. Ya. Saya hanya menjawab yang sesuai dengan apa yang saya kuasai. Ya, Dan saya cukup menguasai bidang itu, saudara. Itu majelis yang terhormat. Dan dibuktikan saya membantu kejaksaan ini dulu. Ya, cukup besar bantuan saya. Ya, saya kira cukup. Jadi tolong juga hormati saya. Makanya yang kami sampaikan bahwa saudara memberikan... Saudara ahli, siapa yang tidak menghormati saudara? Sikap Anda ngomongnya tidak patut. Kenceng kita bisa kenceng-kenceng. Gak sopan Anda keberatan. Anda kalau ngomong, Anda yang sopan dong. Kita ngomong baik-baik. Kalau soal kenceng-kenceng kita bisa kenceng-kencengan. Tenang. Sebentar. Anda kayak anak kecil. Kenapa? Sebentar, diam. Penonton diam. Ribut. Kamu kira saya takut sama. Baik. Penonton diam. Yang Mulia. Penonton diam. Advokat diam. Ya. Kami sudah... Orang lagi tanya kali. Anda campur. Diam penonton umum. Ya, kami sudah berikan kesempatan terhadap counter saudara, silakan. Ya, ahli ini cukup terpelajar untuk memberikan keterangan. Ya, jadi silakan. Saya kira cukup, advokat. Ya, cukup. Itu gaya-gayanya masih. Iya, cukup. Itu gaya-gayanya masih. Cukup ya, saya bilang cukup. Cukup ya. Oke, advokat cukup ya. Kalau dia mengasihkan kode-kode yang menghina saya tidak akan cukup pakai. Iya, cukup. Saya sudah ingatkan. Ya. Cukup. Numpuk di sepanjang pesisir Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Setiap hari volume sampah kian bertambah karena warga mengaku tidak punya tempat lain untuk membuang sampah. Hamparan sampah membentang di sepanjang pesisir Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Sampah yang sudah 1 bulan tak kunjung diangkut ini kian menumpuk. Setiap hari jumlah sampah yang didominasi sampah rumah tangga ini terus bertambah. Warga sekitar pun resah dan terganggu dengan bau tidak sedap. Di sisi lain mereka mengaku kebingungan harus kemana lagi membuang sampah. Sampah bahkan meluber ke kolam retensi yang seharusnya berfungsi sebagai pengendali banjir. Petugas dari UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terjun untuk membersihkan sampah. Itu kan bukan masalah dekat dengan air, masalah ini juga mau dibangun waduk. Jadi sebenarnya sih nggak boleh. Nggak boleh ada sampah ya Pak? Pak, ini Bapak warga sini terganggu masih dengan ada sampah, bagaimana sih Pak? Ya terganggu memang sih, karena kadang-kadang ada bau-bau, ada angin. Ini terbang kan baunya kemana-mana. Kayak tadi tuh contohnya, itu orang-orang iseng dibakar. Sampah yang terkumpul di sini kurang lebih udah sebulan lebih ya, tidak diangkut karena terkendala ada di Bandara Gebang yang ada musibah. Terus dengan adanya sampah tidak terangkut, hasil sampah itu bisa jebol ke kolam retensi. Warga juga diminta mengelola sampah secara mandiri, mengurangi sampah plastik dan tidak membuang sampah sembarangan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, persoalan galian di jalan seringkali dikeluhkan warga. Di kawasan Condet, Jakarta Timur, galian yang diduga milik Pamjaya bahkan memakan korban.
Jalan di kawasan Condet dan Kampung Tengah yang relatif sempit, kini kian bertambah sempit dengan banyaknya proyek galian. Hujan yang terkadang turun semakin membuat jalan-jalan di kawasan Condet becek dan bercampur tanah sehingga membahayakan pengendara. Bahkan seorang penyandang tunanetra terperosok ke lubang salah satu galian di Jalan Raya Kampung Tengah, Jakarta Timur. Belum ada solusi jitu agar galian tidak membuat semrawut serta tidak membahayakan warga. Ya Allah, ya Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Nih itu ya, coba kita lapor langsung nih. Pam Jaya, lumpur. Kan tadi lagi dibersihin ya Mas?